Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ya, halo pemirsa, sehat luar biasa. Mudah-mudahan Anda bersama dengan keluarga tercinta bisa menyaksikan acara kami di hari ini. Mudah-mudahan juga punya sesuatu yang luar biasa yang bisa Anda kerjakan. Dan tentu saja hari ini kami menyapa Anda bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu dalam Rembuk Mina. Kami berada di restoran Racikan Kopi Ponti. Restoran Racikan Kopi Ponti yang ada di Jalan Melati Wetan, Yogyakarta. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih untuk Eternity Band yang sudah juga membuka acara pada hari ini. Kita nanti akan bicara mengenai tema yang luar biasa, yaitu pembangunan usaha perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan tamu-tamu luar biasa yang nanti juga akan memberikan informasinya satu persatu untuk Anda. Pak Kepala Dinas sudah rawuh hari ini. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Pak Kadis. Ya, siap. Siap. Semangat Bu. ya. Semangat. Semangat. Sibuk sekali tapi tetap hadir di sini. Matur sembah nuwun Bapak. Ya. Nanti Bapak akan memberikan informasi mengenai bagaimana untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga bersama dengan kami, oke. Kemudian ada Bapak Dr. Suwarman Partoswiryo APIMM, Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah.
Apa kabar teman-teman nelayan kita? Alhamdulillah kelihatannya ya, nelayan sehat semua karena sering makan ikan. Oke, sering makan ikan jadi sehat ya Pak ya? Sehat. Saya juga sering Pak makan ikan, kelihatan kan Pak kalau sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau makan ikan itu nanti efeknya sehat, cerdas, Kuat. dan kuat. Oh, sehat, cerdas, kuat, semangat. Semangat. Iya. Kalau Anda pengen seperti itu, silakan Anda bergabung bersama dengan kami karena tentunya nanti siapa tahu itu juga menjadi sesuatu yang Anda banggakan gitu. Sehat, kuat, semangat, kemudian bisa berkarya dengan baik ya Pak. Kalau nggak makan ikan masih ditenggelamkan atau tidak? Oh tidak. Oh, tidak. Harus kita promosikan. Oke, baik. Pemirsa, Anda bersama dengan kami hingga tuntas nanti. Bapak-bapak, saya mohon izin untuk membacakan informasi dulu ya. Sudah disiapkan oleh tim redaksi kami dan tentunya nanti mudah-mudahan ini juga akan sangat bermanfaat bagi Anda supaya kita berangkat dari sebuah frame yang sama mengenai tema yang hari ini kita angkat. Ya, kembali ditetapkannya menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja sebagai visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 hingga 2027 semakin menegaskan keseriusan pemerintah DIY dalam membangun kawasan selatan untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi kawasan selatan yang dimiliki DIY sangatlah beragam, salah satunya adalah potensi hasil tangkapan lautnya. Nelayan sebagai ujung tombak dari kegiatan perekonomian yang memanfaatkan hasil kelautan tentu saja perlu didorong dengan kebijakan yang berpihak untuk mendukung kegiatan usahanya. Sampai dengan hari ini jumlah produksi perikanan di DIY belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Data menunjukkan kenaikan produksi ikan belum mengimbangi kenaikan kebutuhan ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan potensi ikan tangkap yang luar biasa di Laut DIY, nelayan memiliki peran yang sangat penting agar hasil produksi meningkat dan kebutuhan ikan di masyarakat bisa terpenuhi. Tentu saja pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan sumber daya nelayan, menambah sarana dan prasarana untuk menangkap ikan dan sebagainya. Lebih lanjut, pembangunan usaha perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta wajib dipikul bersama oleh semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, pada Rembuk Mina kali ini kita akan diskusi bersama dengan narasumber istimewa mengenai pembangunan usaha perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak-bapak, kalau membaca berita itu tadi, kita setidaknya diberi informasi mengenai bagaimana sih kondisi kelautan dan perikanan di daerah istimewa Yogyakarta, terutama untuk para nelayan. Ketika bicara sama nelayan pun, nelayan sekarang sudah punya dignity yang luar biasa nih Pak. Saya nelayan gitu. Betul. Di KTP-nya sudah tulisannya nelayan. Betul. Itu artinya secara kebanggaan pun sebetulnya sudah terbangun. Iya, identitasnya jelas. Identitasnya jelas. Dan tidak mungkin seperti itu ketika dinas ini juga tidak ngapa-ngapain, ya Pak Ye? Ya. Pasti kan memberikan fasilitasi, memfasilitasi mereka menjadi fasilitator yang baik, baik perizinan dan sebagainya. Pak Kadis, cerita dulu dong ke kita. Ini kan visi misi Pak Gub sudah jelas nih Pak ya, seperti apa dan sebagainya. Apa Pak yang kemudian dilakukan teman-teman dari Dinas Penjaringan? Baik, terima kasih. Jadi kita mulai dulu cerita kita dari ketugasan dinas ya. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mempunyai tugas membina, mengembangkan, membangun dari mulai perikanan budidaya, kemudian perikanan tangkap. Nah, jadi dari hulu sampai dengan hilir. Artinya untuk yang perikanan budidaya itu yang di darat, ini mulai dari perbenihan, kemudian pembesaran, kemudian nanti sampai dengan pengolahan dan pemasarannya. Nah, kemudian untuk yang di bidang perikanan tangkap, ini ya semua, mulai dari bagaimana cara nanti nelayan menangkap ikan, kemudian dukungan sarana prasarananya, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sampai Z ya Pak? Ya, untuk kali ini kita akan nanti banyak membahas di pembangunan perikanan tangkap. Nah, ini kebetulan sudah ada ahlinya dan ini senior kami Pak Warman ini ya. Ini berarti saya mau kuliah 1 jam dengan beliau. Iya, betul. Jadi nanti kita banyak yang cerita nanti Pak Warman. Nih, jadi yang jelas bahwa di kondisi kita saat ini kan, kalau kita lihat dari infrastruktur, kita sekarang punya 17 titik pendaratan ikan dan masih pelabuhan perikanannya. Ini yang sudah jadi
sudah beroperasi baru satu ya Pak Warman. Ya, Kang Wonten? Di Sadeng. Oh iya, Sadeng. Sadeng ini sudah beroperasi, luas kolamnya kira-kira 2 hektar lebih sedikit lah. 2 hektar lebih sedikit, kemudian jumlah kapalnya sudah bervariasi, artinya ada yang mulai kapal motor tempel itu jumlahnya mungkin ya 100-an lebih lah, 150-an. Nah, kemudian untuk kapal yang sekoci yang 10 sampai dengan 30 gross ton itu mungkin kira-kira ada 40-an kapal. Kemudian yang lebih tinggi dari 30 gross ton itu ada sekitar 5 kapal. Kemudian, itu semua bisa di pelabuhan itu? Iya, masuk di pelabuhan kita. Jadi banyak yang mungkin masyarakat Jogja belum semuanya tahu ya kalau kita itu sudah artinya ada pelabuhan, punya pelabuhan, kemudian ada kapalnya, kemudian menangkap ikan juga kita ikannya yang komoditas utama adalah tuna, tongkol, cakalang. Tuna, tongkol, cakalang. Padahal kita sering makan ya. Cuman kita tidak tahu bagaimana proses, bagaimana dinas menemani nelayan dalam hal ini. Pak, mohon izin break sebentar ya. Nanti Bapak pangandikan malih mengenai apa yang kemudian dilakukan teman-teman dari dinas maupun juga para ahli kita. Oke, pemirsa tetap bersama kami dalam Rembuk Minat, persembahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitammu. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Terangi rasa hatiku yang membeku, tebari bunga jalanku yang lugu untuk diriku.
Ya, pemirsa terima kasih Anda masih mengikuti acara Rembuk Mina kali ini. Ada Pak Kadis, ada juga Pak Warman yang nanti akan kasih tahu ke kita apa saja yang sudah dilakukan. Tadi di awal kita sudah disadarkan bahwa di IY ini sebetulnya luar biasa loh. Kita sudah punya pelabuhan dengan berbagai macam kapal yang ada di sana. Bahkan ini sebetulnya kalau kita lihat dari hasil tangkapannya luar biasa ya Pak ya. Banyak sekali sebetulnya. Di produksi perikanan tangkap kita secara total saat di IY itu sekitar 6.500 ton. Oke, ya. 6.500 ton. Itu masih kecil menurut Pak Dr. Suwarman. Kalau dibanding dengan potensi. Jadi potensi di kita di Laut Selatan ya Pak Warman di WK PP 573 itu yang wilayahnya mulai dari itu banyak sekali. Ya, dari ujung barat Pulau Jawa ya Pak. Ya, sampai dengan Banten sampai NTT. NTT itu 1,2 juta. Ya, itu. 1,2 juta ya, apa Pak? Baru, oh. Kita baru bisa menangkap itu tadi sekitar 6.000. Sebentar Pak, saya orang awam, saya akan tanya ke Bapak ya. Ya. Mengetahui sebegitu banyak itu bagaimana caranya? Ya, jadi gini. Terima kasih. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan RI itu kan membentuk namanya Komisi Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Nasional. Tugasnya adalah untuk melakukan survei, melakukan pengkajian stok sumber daya ikan di beberapa perairan kita. Kita ada 11 WPP. WPP nomor apa Pak? Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Oh oke. Nah kemudian untuk DIY itu masuk WPP 573. 573 itu dihitung dari selatan Banten, jadi perairan selatan Banten, sampai dengan selatan Kabupaten TTS, dari timur, tengah, selatan itu NTT. Oh, itu kira sekarang itu data potensi sumber daya ikan yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2017 itu sekitar 1.200.000-an ton lebih. Oke. Nah, DIY baru bisa memanfaatkan 6,5 ribu ton. Oh, oke. Jadi begitu banyak, melimpahnya sebetulnya ya. Tapi yang banyak mungkin produksinya itu Jawa Timur itu udah hampir 300-an ribu. Oh, Tapi yang jelas namanya ikan itu kan bersifat renewable resources. Artinya bisa pulih kembali. Sehingga walaupun diambil terus dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, itu insya Allah tidak akan habis. Ini loh pinternya manusia ya Pak. Kalau misalnya kita lihat ya di survei di situ ada berapa ikan, padahal ikan kan lari-lari tapi tetap aja bisa diperkirakan begitu ya. Baik. Jadi itu adalah jumlah yang kemudian berdasarkan riset, berdasarkan survei begitu ya. Pak Kadis, tadi baru sekian itu. Kalau tadi Bapak mengatakan sekian, saya masyarakat merasa kok banyak ya gitu. Tapi ternyata itu baru begitu ya. Tapi toh banyak usaha yang kemudian dilakukan dinas dalam hal ini ya Pak. Apa Bapak yang mau sampaikan ke kita? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa produksi kita itu untuk mencukupi di wilayah kita, wilayah DIY saja masih kurang. Jadi kebutuhan kita kan sesungguhnya ya sekitar 130.000 ton. 130.000 ton. Ya, itu kita baru bisa menyediakan sekitar 105.000 ton. Itu pun 95% masih dari perikanan budidaya perikanan darat. Bukan yang tangkap. Bukan, jadi masih sekitar 5% yang tangkap. Karena apa belum terpenuhinya? Nah, ini yang nanti kita bahas ini. Pak Dr. Suwarman nanti. Jadi yang jelas bahwa ya pertama nanti dari sumber daya manusianya nanti akan di Bapak Pangandikan. Ya. Kemudian yang kedua sarana prasarana, alat tangkap termasuk kapal, jaring dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur, infrastruktur ya. Jadi kita tadi saya sampaikan punya pelabuhan baru 1 yang operasional. Kita akan berencana nanti 3. Jadi yang Sadeng sudah, kemudian nanti yang di Kulon Progo, Tanjung Adikarto ini masih dalam proses untuk penyelesaian. Kemudian yang baru lagi yang di Gesing, di Panggang ya, di Gunung Kidul. Ini mungkin akhir tahun 2023 nanti kita harapkan sudah bisa operasional. Sehingga dengan adanya
pelabuhan ini nanti otomatis nanti kapalnya juga akan meningkat. Ya, lebih banyak kapal, lebih banyak tangkapannya ya Pak. Kemarin kapalnya hanya kecil, yang motor tempel yang biasa pakai pada apa di sepanjang pantai-pantai itu pakai kater di kiri kanan. Nah, besok kalau sudah ada pelabuhan meningkat kelasnya jadi yang 10 gross ton, jadi yang agak besar. Bahkan nanti bisa sampai 30 gross ton lebih. Sehingga hasil tangkapannya yang semula kalau perahu motor tempel itu mungkin sekitar mungkin 5 pental itu udah berat ya Pak? Sudah tinggi. Ya sudah tinggi, nanti kalau pakai yang 10 gross ton ini ya banyak 3 ton bisa. Kalau yang 30 gross ton ini sekitar 10 ton, bahkan ada yang sampai 15 berani. Jadi berani. Kadang-kadang yang kecil no gendoyotan ya emang jadi otomatis nanti produksi akan meningkat ya. Sehingga nanti kita harapkan ya kebutuhan ikan kita lah minimal target kita bisa tercukupi oleh hasil sendiri. Oke, semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat. Dan karena ikan kan ikannya ikan itu kan segar. Ya. Semakin segar, semakin artinya kandungan yang di dalamnya semakin bagus. Bagus, baik. Pak Warman, sumber daya dan sebagainya Bapak akan sampaikan ke kita ya. Kalau tadi kan sudah ada usaha bahwa menambah pelabuhan. Infrastruktur juga semakin akan lebih baik. Mudah-mudahan besok kapal dan sebagainya juga menjadi program dia semakin baik juga. Apa yang Bapak mau sampaikan? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan dulu, saya kira nelayan bersama DPD NTC sangat bangga dan senang. Kenapa visinya gubernur itu yang pertama kan Among Tani Dagang Layan, putar kemudi ke visi maritim, pantai selatan menjadi alamat depan, pantai selatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sekarang menyongsong abad samudera India untuk kemudian martabat manusia juga. Ini kan merupakan harapan yang cerah ya bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, untuk memanfaatkan, mengelola sumber daya pesisir dan laut kita. Tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa memang salah satu kendalanya adalah SDM. Kenapa SDM menjadi kendala? Karena SDM itu adalah kunci bagaimana dia bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa di DIY termasuk masih rendah? Karena perlu kami sampaikan juga bahwa memang nelayan DIY itu munculnya paling belakangan dibandingkan dengan provinsi lain. Jadi nelayan DIY itu ada tahun 1982. Yang lain kan sudah sejak nenek moyang. Nenek moyang kita seorang pelaut ya. Nenek moyang kita orang DIY kan mungkin bukan pelaut, tetapi orang seni dan budaya dan petani gitu ya. Sehingga berdasarkan itu otomatis masyarakat nelayan kita itu masih membutuhkan pendampingan atau mentor gitu ya, mentor atau pembinaan dan sebagainya, sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan dan kapasitasnya itu sehingga dia mampu untuk mengelola kapal-kapal yang lebih besar, sehingga bisa jangkauannya lebih ke tengah dan hasil tangkapnya pasti akan lebih tinggi, lebih besar gitu. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan memang usianya memang belum itu. Tapi saya juga merasa bangga nelayan kita itu termasuk nelayan yang baik, santun dan sebagainya. Kenapa saya katakan itu? Karena berkaitan dengan perizinan dan sebagainya itu sangat-sangat bagus. Patuh nih Pak. Ya, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan SDM lagi. Karena SDM-nya itu kemampuannya terbatas, maka belum mampu untuk mengelola kapal-kapal berukuran besar. Sehingga mayoritas kapal yang digunakan oleh nelayan kita itu promotor tempel. Tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Jadi jumlahnya itu bisa dikatakan 80% itu promotor tempel. Sehingga jangkauannya itu hanya di jalur 1. Jalur 1 sampai dengan 4 mil. Ada berapa jalur sebetulnya? Ada 3 jalur. 3 jalur. Jalur 1 itu dari garis pantai sampai dengan 4 mil. Kemudian kedua itu dari 4 mil sampai 12. Kemudian 3 itu 12 sampai 200 mil atau yang dikenal dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak pasti akan membutuhkan armada atau sarana yang lebih besar. Karena apa? Karena juga sesuai dengan alat tangkap yang dibawa kan pasti akan lebih dan besar. Dan kemampuan SDM-nya juga harus lebih baik. Nah, makanya itu dan harus lebih mampu itu. Itu kaitannya dengan sarana. Tapi saya juga sudah termasuk lumayan. Kenapa? Karena nelayan DIY itu termasuk peningkatan keterampilannya cukup tinggi juga, walaupun dibandingkan dengan provinsi masih kurang. Kenapa saya katakan itu? Karena apa? Karena bukti dari hasil tangkapan dulu di tahun 80-an, tahun 90-an itu
paling hanya 5-6 jenis ikan yang bisa ditangkap. Tapi sekarang saya hitung itu sudah lebih dari 50 jenis ikan ditangkap. Berarti kan ada peningkatan. Itu semakin jauh berarti Pak? Bukan misalnya diversifikasi alat tangkap munculnya. Oh, jadi alat tangkapnya itu sudah menggunakan pancing, sudah menggunakan kemudian jaring dan kemudian menggunakan perangkap dan sebagainya itu. Ini sudah ada peningkatan. Kemudian yang ketiga prasarana. Mau tidak mau untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan pelayanan kepada pelaku usaha penangkapan ikan dibutuhkan prasarana. Prasarana apa? Pelabuhan. Pelabuhan yang memadai sehingga banyak disinggahi oleh kapal-kapal. Tidak hanya kapal DIY, mungkin kapal-kapal luar DIY pun bisa masuk, bisa memberikan kontribusi untuk menjual atau melelang produksinya di TPI yang ada di Jogja. Dimungkinkan itu ya? Mungkin sekali. Yaitu nanti bisa memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi, retribusi ikan dan sebagainya itu sehingga akan bisa membantu tadi penyediaan konsumsi makan ikan. Tadi kan disampaikan Pak Kepala Dinas kan masih kurang, belum bisa seperti itu. Kemudian yang keempat ini juga berkaitan dengan istilah itu status nelayannya. Status nelayan tadi walaupun di awal sudah kita sampaikan bahwa sudah ada beberapa nelayan kita itu sekarang bangga. Identitasnya itu masih menggunakan kata-kata nelayan gitu ya. Tapi nelayan. Nah, ini kan baru sebagian kecil. Karena sampai sini dulu ya. Nanti Bapak akan cerita lagi. Kenapa kok baru sebagian kecil gitu. Mudah-mudahan dignitinya semakin tinggi jadi banyak lagi yang pakai kata-katanya nelayan di KTP. Pemirsa, masih banyak yang akan kami bicarakan di Rembuk Mina kali ini. Jadi tetap menyatu bersama kami kembali sesaat lagi. Buat aku jatuh cinta karena tak ada yang lain sepertimu. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan Rembuk Mina kali ini. Persembahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 sesi sudah berlalu dan sesi yang sekarang ini sungguh sesuatu yang luar biasa karena sudah bergabung bersama dengan kami Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Andriana Wulandari, Sarjana Ekonomi. Halo, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat selalu. Pasti harus kalau selalu pinanggih panjenengan itu semacam ngecas ya, energinya Amin. selalu Sama-sama
Tetap ngecas kita. Tetap semangat pokoknya nyanyi. Sibuk sekali, tapi matur sembah nuwun sudah romo di sesi ini. Nanti bagaimana Dewan mensupport teman-teman kita nelayan dan sebagainya sebagai mitra dari Dinas Kelautan dan Perikanan, nanti Mbak Dari yang akan pangantikan. Saya tuh kalau ngaturi beliau Bu itu berasa aneh, Pak. Karena kan ngunjuknya formalin, Pak. Jadi selalu muda. Tidak, kayaknya waktu terus berganti tapi tetap muda terus. Amin. Kan dilarang formalin itu. Kita lanjut ya, Mbak Dari. Tadi Bapak sedang pangantikan seperti apa sebetulnya teman-teman nelayan kita. Bahwa ternyata sudah banyak yang punya dignity tinggi bahwa mencantumkan data sebagai nelayan. Tetapi masih juga ada beberapa di antaranya yang belum dan sebagainya. Monggo pangantikan rumiyin Pak, kita lanjut ya. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Jadi memang sudah banyak juga nelayan kita itu yang bangga dengan memunculkan KTP-nya itu nelayan. Dulu nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Itu juga merasa nelayan itu bukan pekerjaan pilihan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak. Namun demikian juga masih banyak juga nelayan yang sifatnya sambilan. Nah, otomatis tugasnya pemerintah dalam ini melalui Dinas Kelautan Perikanan ya bagaimana bisa meningkatkan kapasitasnya itu atau identitas itu dari nelayan sambilan menjadi nelayan utama. Sehingga dengan menjadi nelayan utama itu harapannya dia bisa melakukan aktivitas penangkapan ke laut itu lebih intens, kemudian hasilnya lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan produksi dan peningkatan kesejahteraan dari keluarganya. Jadi saya kira menurut saya itu namanya pekerjaan yang paling cepat menghasilkan itu apa? Nelayan. Kenapa? Paling cepat karena pagi jam 6 berangkat, jam 12 pulang, sudah bawa ikan kemudian dijual di TPI sudah dapat uang sampai ke rumah itu. Boten kilaan ya Pak? Ora kulaan. Jadi itu dan ikan juga tidak pernah habis asal menangkapnya dengan cara lingkungan tadi dan benar tadi. Itu kemudian yang saya lanjutkan yang selanjutnya adalah yang keenam itu ya, yang kelima ya. Itu nelayan kita itu memang nelayan yang nerimo ya, nerimo kemudian itu bangga cepat puas itu ya, puas itu. Kenapa saya katakan nerimo? Karena apa? Karena pada saat musim ikan itu nelayan mestinya itu kan aktif tiap hari menangkap ikan. Tapi enggak, tapi kalau sudah mendapatkan ikan satu hari hasilnya banyak, besoknya enggak berangkat. Karena kalau ditanya, "Loh kenapa Mas enggak berangkat?" Uangnya hasil tangkapan kemarin masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut etos Pak. Effortnya agak kurang ya. Yang kedua juga dia itu merasa istilahnya itu gumunan apa? Kalau ada nelayan yang pendatang dari daerah lain, dia itu dalam waktu operasi yang sama, itu hasil tangkapan itu dia gumun, kok bisa dapat banyak banget. Ini masih kita rasakan pada nelayan kami itu. Memang ini tugas kami dari DPD NSI, bagaimana dia itu bisa meningkatkan keterampilan, meningkatkan daya saing untuk mendapatkan hasil tangkapan yang tinggi, bisa lebih unggul lah gitu. Baiklah. Sampai di situ dulu saya ke Pak Kadis Rumiyin. Nanti Bu Andriana atau Bu Dari pasti akan memberikan informasi ya dari ketugasannya. Beliau kan ada regulasinya, ada anggarannya dan sebagai mitra ada pengawasan dan sebagainya. Pak Kadis, tadi dari yang disampaikan Bapak, satu etosnya agak kurang meskipun ada kebanggaan, senang sudah dapat, cuman kayaknya etosnya perlu pun gaspol kalau Bu dari pengantikan. Apa yang diusahakan Pak teman-teman? Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Dr. Suwarman memang ya kondisinya masih seperti itu karena beliau tadi mengatakan bahwa nelayan kita itu kan baru mulai tahun 84. Ya, 84. Kemudian Pemda, pemerintah DIY ini kan mulai fokus untuk menangani wilayah selatan kan. Renstra mulai tahun 2012 sampai 2017, jadi putar kemudi ke visi maritim, Among Tani Dagang Layar, laut sebagai halaman depan. Nah itu mulai fokus di situ. Kemudian dilanjutkan dengan visi berikutnya menyongsong abad Samudra India demi kemuliaan martabat manusia Jogja. Ini sampai dengan tahun 2022 kemarin. Tahun 2022 sampai 2027 nanti dianggap masih relevan ya. Masih maritim itu. Kemudian ya dilanjutkan, didetailkan karena
visi di 2017-2022 itu rohnya adalah Pancamulya ya. Jadi nanti akan mendetailkan Pancamulya. Pancamulya itu di situ semua isinya kan nanti banyak menggarap wilayah selatan ya. Jadi mulai reformasi kalurahan, kemudian IT, kemudian pengembangan wilayah selatan, inovasi dan lain sebagainya. Terus nanti kayaknya kok pas banget dengan apa ya? Pembangunan kelautan dan perikanan, artinya kita bisa masuk semua. Nanti ini kita minta dukungannya dari Bundari ini, Komisi B. Jadi kita ada semua di situ ya. Wilayah selatan jelas kita di wilayah selatan ya kegiatan kita. Kemudian reformasi kalurahan itu kita sesuai pergub itu kita ada namanya pengembangan desa maritim. Desa maritim ya waktu itu masih desa ya penyebutan, sekarang kalurahan ya. Jadi di desa maritim sepanjang pantai kita itu kalau menurut Deshidros itu kan 134,9. Ya betul, 134,9 yang dulu katanya 113 ya Pak awal ya. Sekarang ternyata lebih panjang lagi. Ya lebih panjang lagi. Itu ada 34 desa maritim. Yang desa BK nanti akan dapat bantuan keuangan khusus yang Danais itu yang langsung ke kalurahan. Jadi nanti semua yang melaksanakan dari kalurahan. Jadi nanti ini mudah-mudahan merubah mindset ya Pak dari teman-teman nelayan kita yang nanti apa yang dibutuhkan oleh nelayan bisa langsung oleh kalurahan tersebut. Dan kita dinas nanti hanya akan merekomendasi atau mengarahkan proposal. Jadi proposal untuk apa, kemudian ya didampingi sama dinas. Nanti kita dampingi. Itu yang jelas yang reformasi kalurahan itu nanti kita harapkan dari 34 desa itu akan bisa semua mengakses dana keistimewaan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian. Tapi kita harapkan ya dari artinya peningkatan itu dari sektor kelautan ya Pak. Mudah-mudahan senyampang dengan adanya dana keistimewaan untuk kalurahan atau desa maritim ini kemudian etosnya menjadi lebih baik. Bukan gumunan malin ya Pak, tapi justru terpacu ketika sana lebih banyak berarti saya harusnya lebih banyak lagi dong. Lebih mampu lagi begitu. Jadi sekarang kita mau cari tahu dari Bu Andriana atau Mbak Dari ini mengenai bagaimana keperpihakan Dewan ya. Karena kalau masyarakatnya sudah seperti ini, sumber dayanya luar biasa banyak ternyata. Kita baru seberapa yang bisa diambil dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, yang jelas bahwa kita punya potensi maritim kelautan yang sungguh luar biasa. Dan daerah istimewa Yogyakarta mempunyai kawasan laut yang sungguh indah, panjang, dan bisa menumbuhkan menumbuhkan potensi-potensi yang sungguh luar biasa, pariwisata, maritiman, perekonomian, kebudayaan, ini semuanya ada di kawasan pantai selatan. Dan ini senyampang tadi dengan visi misi gubernur yang akan datang terkait bagaimana pantai selatan ataupun kawasan selatan ini menjadi pintu gerbangnya Ngayogyakarta. Nah ini diperlukan sebuah, kalau menurut saya dibutuhkan sebuah penataan kawasan yang terukur atau tertata dengan baik, sehingga ketika nantinya ini kan visi misi gubernur dan anggaran itu banyak yang akan ke selatan. Ini kan ketika bapak-bapak ataupun nelayan-nelayan ini yang ada di kawasan selatan juga harus disiapkan secara sumber daya manusia, secara infrastruktur, dan juga penataan kawasan yang terintegritas, ya kan gitu. Jadi misalnya, di sebelah barat khusus untuk kuliner, sebelah sini untuk bagaimana, kan ada kawasan-kawasan pantai yang memang harus dari dinas sendiri harus melihat potensi kawasan yang di Gunung Kidul itu apa ya? Hanya untuk keindahan ataupun untuk penangkapan, ada untuk penangkapan, dan di situ ada disiapkan juga TPI-nya, tempat pelelangan ikannya. Terus di sebelah baratnya lagi misalnya hanya untuk kunjungan ataupun
kuliner atau ya selanjutnya ini untuk camping kan bisa itu di Gua Cemara pantai yang di wilayah itu juga bisa loh itu untuk kawasan wisata loh. Saya sebetulnya Bantul dan agak ke selatan bau-bau ini angin pantai selatan karena dekat sekali karena nah dari situ kan ini di Kulon Progo ini juga ada bandara dan segala macam. Nah ini harus memang menjadi sebuah kalau menurut saya kerjasama atau sinergi antar pemerintah dari pusat, provinsi dan juga kabupaten kota sehingga kabupaten khususnya Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo yang mana di sini benar-benar nantinya ke depan menjadi sebuah pintu gerbang yang memang diimpikan bahwa ini menjadi ibaratnya garda depannya Ngayogyakarta. Kan, ibarat gitu. Muka aja dibedakin. Iya, ibaratnya kan. Orang mau ada apanya aja dia mana biar glowing gitu. Biar glowing lah. Makanya ini harus penyiapan sumber daya manusia, penyiapan infrastruktur semuanya harus dilakukan dan memang benar-benar dilakukan dengan baik dan ini tidak hanya Pak Bayu sendiri yang harus melakukan, tapi bagaimana sinergi antara pariwisata, antara OPD dan segala macam yang bagaimana ini juga menjadi sebuah program kegiatan kita ke depan untuk bagaimana daerah istimewa Yogyakarta ini benar-benar istimewa dibandingkan dengan daerah-daerah ataupun wilayah yang lain. Sehingga kami kemitraan dari Pak Bayu ini intinya adalah dengan kewenangan kami pasti kita akan support. Bagaimana nanti Pak Bayu menyampaikan program kegiatan untuk bagaimana penataan kawasan selatan khususnya untuk teman-teman nelayan, terus penangkapannya seperti apa, infrastrukturnya untuk bagaimana penyimpanan, bagaimana tempat pelelangan ikan, apakah sudah baik, apakah alat-alat untuk menangkap ini juga tadi kayak jaring itu begitu kena batu kan sudah rusak. Lah ini kan harus menjadi kebutuhan-kebutuhan yang harus disampaikan kepada dinas dan nanti kita akan support bagaimana ini menjadi nelayan-nelayan yang mandiri dan kaitannya dengan anggaran support Pak. Alhamdulillah. Kita break dulu ya. Sebentar masih ada satu sesi lagi. Kita nanti akan bicara lagi. Tetap dalam Rembuk Mina persembahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Lupakan yang
Ya, pemirsa, ini sesi terakhir dari Rembuk Mina kali ini. Kita bicara bersama dengan Pak Kadis, ada Pak Warman, ini dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Andriana atau Mbak Neri dari Dewan, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita bicara soal bagaimana potensi kita, bagaimana kita harus mendukung teman-teman nelayan supaya supportnya akan lebih luar biasa untuk menyediakan ikan tangkap gitu ya bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, memang perlu waktu panjang. Tapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu semua punya effort yang luar biasa untuk bisa mendukung para nelayan kita begitu. Baik, tadi dari Dewan sudah mengantikan Pak, ini pasti kita support deh kalau memang untuk kebaikan, karena besok kan selatan jadi halaman depannya gitu kan. Kalau dulu kan kadang-kadang nelayan dulu kan bilangnya termarginalkan katanya ya Pak ya. Kalau sekarang sudah jadi lakone Pak. Pak Warman, apa lagi yang Bapak mau sampaikan? Ini sesi terakhir kita. Apa sih sebetulnya harapannya dari teman-teman himpunan kalau kita bicara soal nelayan? Ya. Terutama yang tangkap ya Pak? Betul. Jadi kami sebagai bapak dari nelayan ya. Teknisnya kok nelayan otomatis punya harapan bahwa nelayan kita itu menjadi nelayan yang mempunyai nilai tukar nelayan tinggi, DND tinggi, sehingga kesejahteraannya itu nelayan maupun keluarga itu akan semakin meningkat. Oleh karena itu untuk menuju ke sana pasti akan dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan sarana. Sarana itu termasuk mengenai kapal, alat tangkapnya, alat bantu penangkapan dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua juga prasarana, pelabuhan mau tidak mau namanya pelabuhan itu sangat penting karena itu sebagai tempat atau sentranya untuk aktivitas nelayan dan di situ pasti fasilitasnya atau pendukungnya pasti akan lebih lengkap sehingga memberikan pelayanan pada nelayan akan lebih mudah sehingga aktivitas penangkapan itu lebih banyak. Kemudian yang ketiga juga harus meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sebagainya itu. Kita kan sedang membangun pelabuhan baru, jangan sampai nanti pelabuhan itu jadi masyarakat nelayan kita belum siap sebagai penonton. Karena itu mumpung sekarang dalam proses konstruksi, maka harus kita siapkan nelayan kita itu nanti betul-betul menjadi pelaku utama di pelabuhan, jangan sampai menjadi penonton ini. Kemudian yang selanjutnya juga kami berharap bahwa nelayan kita itu nelayan termasuk nelayan patuh dibandingkan dengan nelayan yang lain. Kenapa? Karena terbukti dari perizinan itu menurut kami sudah bagus dibandingkan dengan nelayan lain. Namun demikian memang masih ada beberapa nelayan yang sulit untuk untuk didorong berizin. Itu rata-rata memang banyak pendatang. Sebenarnya kan dari pemerintah sudah memberikan regulasi yang isinya itu masa berizin sederhana, sudah perbaikan. Namun demikian kalau kesadaran nelayan sendiri tidak baik, otomatis kan dibuat sederhana pun juga namanya nggak sadar kan sulit. Karena itu kami selalu mendorong bahwa nelayan itu kalau mau usaha itu harus berizin. Apalagi sekarang ada Permen nomor 10 tahun 2001. Jadi mau tidak mau itu perizinannya harus dipenuhi. Kalau tidak ada izin, nanti kalau penegakan hukumnya atau pengawasan itu lebih ketat, itu pasti akan menjadi masalah. Baiklah. Legal deh, jadi urus perizinannya. Makanya harus legal. Supaya dapat berbagai program gitu ya. Selaku bapak, saya selalu jadi kami selalu mendorong untuk bagaimana nelayan itu usahanya itu usaha yang betul-betul legal. Baik. Sabar ya Pak. Pak Kadis, apa yang Bapak mau usahakan untuk teman-teman kita kaitannya dengan perikanan tangkap Pak? Programnya apa lagi nih Pak? Ya, kalau programnya sebelum tadi sudah jelas dan banyak. Jadi kita ada pelatihan BIMTEK. Itu selalu ada ya Pak? Nelayan tiap tahun selalu ada untuk menaikkan kelas ya dari nelayan. Nyun sewu, itu yang dapat BIMTEK, dapat pelatihan itu yang sudah berizin ya Pak? Yang berizin itu di kapalnya Bu, ini kita nelayan. Kalau itu nelayan SDM-nya. Jadi SDM-nya kita latih kan spesifikasi pelatihan untuk nelayan itu kan banyak ya. Pak Warman tadi ada dari mulai atkapin artinya dari alat cara penggunaan alatnya, kemudian harus sudah ada SIM-nya ya. Wonten SIM pun ya? Iya, semacam SIM itu jadi banyak. Jadi itu setiap tahun kita ada pelatihan
seperti itu. Kemudian untuk bantuan ke nelayan, bansos kita juga selalu ada. Hanya memang tadi dari nelayan kita nanti kita berharap ke Pak Warman selaku Bapak Nelayan bisa nanti didampingi untuk penyusunan proposalnya nih, karena kadang-kadang sering terlambat, kemudian juga kurang begitu lengkap dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang jelas kalau bagi kami kalau programnya sudah cukup cukup banyak dan kayaknya sudah diuji oleh berbagai, artinya di Dewan juga itu sudah masuk nih Bundari. Hanya sekarang tadi yang disampaikan Bundari tadi terkait dengan nanti kita bersinergi dengan OPD yang lain itu sangat penting tadi, betul itu. Jadi kita tidak bisa dengan program kita sendiri nanti membangun wilayah selatan, tidak bisa. Karena kita misalkan contoh kita membangun pelabuhan yang sekarang ada di Gesing. Itu nanti kan sekarang kita harus sudah mulai berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kegiatan di OPD lain, dengan pariwisata, dengan perdagangan, perindustrian, infrastruktur, infrastruktur, teknologi informasi, semua kita sudah galang. Itu yang penting kalau ini nanti di konkroyok ya Pak, tapi dalam tanda petik konotasinya bagus. Betul, sampai jalan pun sudah dikaji ini mau dibuatkan oleh PU untuk menuju ke alhamdulillah kita. Jadi kita keroyok sesuai dengan tadi Pancamulya. Luar biasa. Waktu kita tinggal sedikit, saya minta closing statement dari masing-masing, dari Bundari terlebih dahulu. Monggo silakan. Matur nuwun Mbak Indah. Jadi yang jelas pastinya DPRD support ketika memang program ini untuk peningkatan para nelayan khususnya yang tangkap. Karena apapun yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ini adalah nanti semuanya hasil tangkapan itu pasti untuk kebesaran semaksimal mungkin untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, dan juga untuk peningkatan ekonomi para nelayan di wilayah selatan. Yang kedua itu pastinya tadi bahwa ketika Pak Marwan bisa ketika memang ada hal-hal yang dibutuhkan untuk sebuah regulasi hukum atau payung hukum untuk para nelayan, untuk bagaimana kalau kemarin belum istilahnya kok urung dipayungi ya, kok belum merasa kok masih nah ini betul-betul ayo kita diskusi bersama untuk bagaimana membuatkan sebuah regulasi. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa fungsi kami adalah jedok anggaran kan gitu. Jadi mana ketika ini tadi infrastrukturnya harus berkesinambungan, harus ada setiap bulannya untuk peningkatan sumber daya manusianya, nelayannya, untuk infrastrukturnya atau alat-alatnya dan segala macam itu kan butuh anggaran. Nah, pastinya dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pasti akan mengajukan kepada kami dan akan kita kawal bersama. Dan kita kalau memang ini untuk kebesaran semaksimal untuk kesejahteraan masyarakat pastinya kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pengawasan dalam rangka bagaimana kita DPRD pasti akan selalu mengawasi anggaran-anggaran itu, dan juga pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur pastinya kita akan lakukan pengawasan apakah anggaran-anggaran itu ataupun pelaksanaan kegiatan itu benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Baik. Saya suka dengan jedok anggaran. Ini support yang luar biasa, mudah-mudahan semuanya teman-teman eksekutif dan juga Bapak nelayan kita bersama putra-putri Nipon semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Marwan, apa yang mau disampaikan? Yang pertama saya mengajak jadi saudara-saudara nelayan sebelum melakukan usaha harus diselesaikan dulu perizinannya, karena perizinan itu adalah sangat-sangat penting, karena itu merupakan bentuk ilegalitas dari suatu usaha. Kemudian yang kedua, saya juga selalu mengajak nelayan silakan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang ramah lingkungan, termasuk juga sistem untuk pengambilan benih-benih lobster BBL yang menjadi marak itu adalah sangat dibutuhkan perizinan. Kalau tidak ada izinnya berarti itu pelanggaran. Baik. Mungkin kemudian yang terakhir jadi harus melakukan kegiatan-kegiatan dan bekerja sama dengan baik antara nelayan Bantul, kemudian Gunung Kidul, Kulon Progo, karena hidupnya di laut, jadi harus selalu saling menghormati, saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Mungkin itu aja, makasih. Semangat ya Pak. Semangat. Monggo Pak Kadis. Saya singkat saja, yang jelas bahwa kunci utama di kami adalah kerjasama dan kolaborasi antar OPD itu sangat kita butuhkan. Kemudian dukungan dari DPR
terutama Komisi B yang mengawal kegiatan kami. Nah ini nanti kalau itu nanti bisa sinergi, bisa saling mendukung, saya kira nanti akan bisa memfasilitasi dari nelayan-nelayan kita ya Pak. Ya, itu saja. Selamat Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah rawuh di sesi ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk siapapun yang sekarang sedang bersama dengan kami. Sukses ya. Salam sehat dan semangat untuk penjaringan semuanya. Baik. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan juga bermakna apapun yang sudah kami sampaikan untuk Anda, khususnya tentang bagaimana pembangunan usaha perikanan tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga Eternity Band yang sudah membuka dan menutup acara kami, termasuk Restoran Cikan dan Kopi Ponti sebagai tempat kami bersinergi di sini untuk bicara langsung dengan Anda. Next kita kembali bersua di lain kesempatan, tetap menyatu bersama kami, tentu persembahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indah Ardini. Sampai jumpa. Mengagumi indahmu wahai cerita, tak dapat lagi ku Jakarta. Di suku diam terpesona, dan suatu hari kau jadi milikku. Tak akan ku lepas dirimu kasih, bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu. Ku rasa ku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua pun bertemu. Oh diriku tersisa